Selamat datang di channel Keliling Dunia. Kalau kalian suka dengan perjalanan keliling dunia, melihat berbagai hal unik di negara lain, jangan lupa subscribe YouTube ini. Ikut aku jalan-jalan online. Kalian juga bisa ikuti perjalanan aku di sosial media lainnya. Selamat sore dari Johor. Jadi aku baru nyampe banget di Johor dari Bangkok. Tadi baru terbang dan landing di Bandara Johor. Di video kali ini aku bakal ajak kalian buat jalan ke salah satu tempat yang menurutku menarik banget di Johor. Tempat ini adalah daerah Forest City, tempat yang gede banget, banyak apartemen di sana, dan kawasan hunian yang dibangun oleh swasta di Malaysia. Aku penasaran banget buat meliput tempat itu. Dan aku nggak sendirian di sini, tapi bareng temanku. Kalau kalian nonton video sebelumnya, mungkin kalian masih ingat. Iya. Ketemu lagi sama CK. Jadi kalau tiap trip ke Malaysia, selalu sama CK. Orang lokal Malaysia. Selamat sore dari Forest City. Kita baru nyampe di sini setelah dari airport. Tadi sekitar 30 menitan jalan. Dan ini kali pertama aku explore Johor. Sebenarnya udah beberapa kali ke Johor, cuman jarang explore. Sekarang kita ada di Forest City. Ini adalah proyek yang dibangun oleh China sama pemerintah lokal Johor di sini. Tapi bener-bener ya tadi wow banget waktu kita masuk di luar ekspektasi sih. Di luar ekspektasi. Mungkin agak mirip vibes-nya dengan BSD. Nanti aku bakal jelasin kalian ini sebenarnya kota apa, kota hantu dibilangnya. Nah, di dalam dari sales office-nya, di sini kalian bisa lihat satu hamparan besar ini. Ini adalah project yang bakal dikembangin. Nah, jadi sebenarnya area ini tuh ada sekitar 1.700 hektar, jadi luas banget. Dan kita di salah satu sales office. Di sini tuh nggak mangkrak proyeknya, ada beberapa orang yang tinggal di sini. Tapi mostly penjualannya tuh rendah banget. Jadi occupancy rate di apartemennya ini beneran sangat-sangat rendah. Jadi kelihatannya sih kayak kota hantu. Makanya beberapa media menjuluki ini adalah mega proyek atau kota hantu buatan China di Malaysia. Nah, di samping dari office-nya ini ada pantai. Dan faktanya, satu pulau hamparan ini merupakan pulau reklamasi. Jadi ini beneran baru dibikin. Dulunya nggak ada tanah ini. Dan kalian bisa ngelihat Singapura dari tempat ini. Di sebelah sana. Selamat datang di Forest City. Ini merupakan mega project yang dibangun China dan sekarang dijuluki kota hantu. Project hantu ini senilai 1.500 triliun. Benar-benar sangat megah sekali. Begitu aku lihat di pintu masuknya, begitu masuk di area ini, benar-benar banyak gedung-gedung tinggi dan aku ngerasa sedikit mirip di China. Oke, jadi Forest City di Johor ini pembangunannya udah cukup lama ya, hampir 10 tahun. Dan everything goes well sampai tahun 2020 karena COVID. Nah, jadi project ini kan highly developed sama salah satu company dari China ya. Dan mereka ini sangat-sangat membutuhkan dana dari sales penjualan unit yang mereka offer di sini. Nah, tapi karena waktu itu ada pandemi dan banyak masyarakat yang mengalihkan dana sehingga penjualan pun menjadi turun ya, dan karena tidak ada dana segar tersebut pembangunan pun menjadi terhambat. Nah, tapi untungnya 5 tahun sejak pandemi
sudah ada langkah-langkah effort yang baru untuk melanjutkan pembangunan seperti pada master plan yang aslinya. Nah, di tempat berdiri ini adalah pantai dari Pulau Reklamasinya. Kalau kalian lihat di sebelah sana ada jembatan, itu merupakan salah satu jembatan penghubung yang di sebelah barat antara Singapura dengan mainland di Malaysia. Dan di seberang sana itu adalah area woodlands, area di bagian utara di Singapura. Dan kalian bisa lihat di sana banyak area pabrik dari Singapura. Benar-benar jaraknya cuma satu selat ini doang. 2 kilometer dari sini ke sana. Kalau kalian mau berenang juga bisa sih sebenarnya. Nah, di situ banyak kapal-kapal. Itu pelabuhannya juga merupakan part of Singapura. Kawasan industrial Singapura itu biasanya di bagian barat. Ya, tapi ini jujur kalau dilihat-lihat nggak sesepi yang mungkin di berita diceritakan ya. Karena ini maksudnya pantai rame aja nih, banyak orang yang piknik, entah itu mungkin warga sekitar atau penghuni di sini ya. Tapi so far sih kotanya ada kehidupan. Dan menurutku ini lebih vibrant ya dibanding yang kalau biasa kita lihat di pemberitaan. Jadi mungkin ke depannya 2-3 tahun lagi ketika pembangunan dimulai, seharusnya ini bakal jadi kota yang hits. Mungkin kayak di Peak 2. Banyak yang bilang Forest City ini adalah proyek mangkrak dari China karena dengan investasi 1.500 triliun sekarang kayak dibilangnya jadi kota hantu. Tapi waktu kita kesini sebenarnya banyak aja sih orang yang lagi rekreasi dan sebenarnya dia lagi ada tahap plan development. Jadi ada beberapa area yang belum dikembangin areanya, masih ada plan kedepannya dari pengembang buat develop lagi area ini. Karena 1.700 hektar itu beneran gede banget. Tapi kalau kalian pernah ke The Breeze BSD, ada beberapa gedung itu yang mirip banget. Jadi mungkin ini The Breeze-nya Johor Bahru. Ini sebenarnya bukan weekend, tapi vibes-nya kayak weekend. Banyak orang-orang Malaysia yang rekreasi di sini. Sebenarnya ini pantainya oke sih buat rekreasi sebentar. Dari kota juga paling cuma setengah jam dan bisa ngelihat Singapura di sana, guys. Woi. Cek, ini kayak di The Breeze banget ya? Ini balik rumah. Kayak di The Breeze. Ini ada area retail, jadi ada supermarket, ada mixway juga, ada restoran lah. Banyak kan restoran China sih itu. Kita coba jalan-jalan di sini. Sebenarnya ini kalau rame yang tinggal di sini tuh juga asik banget sih areanya ya. Bener nggak, Cek? Iya, livable banget. Nggak seburuk yang diberitain media sih. Nggak boleh masuk. Anda ditolak. Ini kakak ini kayak minimarket dari Malaysia. Beh, kalian lihat ini. Bener-bener kayak kota futuristik banget. Wow. Tapi bener-bener kalau developer China ngembangin sesuatu, gokil banget sih. Bakal jadi futuristik banget. Aku juga baru balik dari Shenzhen, itu dijuluki Silicon Valley-nya China, dan bener gedung-gedungnya tuh semaju ini. Bagus banget. Kita berdua mau cari mixway karena tadi ada tulisannya mixway. Hayo, bisa baca nggak lo? Tulisan. Gue gak bisa baca. Ada tulisan China nih. Ada Indo cuy. Ada Indo. Gak ada ya? Ya kok nggak ada ya? Tapi kayak ini bukan makanan deh. Oh ini. Oh ini. Ini mixway nih. Enggak lah. Enggak lah. Iya, Mishe. Bercanda. Pinciling.
Alright. Bener kan? Akhirnya ketemu Mixue. 25 menit cuma 4,5. Berarti berapa 4,5 cek? 18.000. Berarti satunya 9.000. Sama aja kayak Indo ya. Indo berapa ya? Udah lama gue nggak ke Indonesia Indo. Indo 10.000 juga. Cepat. Iya. Murah. Murah sih. Ya sama sih, di China juga segitu ya murah ya. Beuh, Seger. seger karena panas banget di Johor. Seger sih. Nah, pada 2019 tempat ini tuh sebenarnya ada 700.000 unit tempat tinggal dan terjual itu cuma sekitar 15.000. Dan Ini waktu itu sebelum COVID. dan itu cuma 500 orang yang tinggal. Tapi sampai sekarang itu udah ada 9.000 orang. Jadi udah lumayan berkembang Nggak banget. kosong-kosong banget Betul. lah. Dan memang kotanya tuh livable banget sih. Infrastruktur dan fasilitasnya juga banyak. Tapi sedikit dilihat, mungkin proyek ini tuh mirip sama Peak 2 juga. Kayak pesisir pantai dan Land's End. iya, Land's End. Kita lagi di beach clubnya nih. Hey Beach. Sebenarnya proyek ini tuh nggak buruk-buruk banget sih, karena sekarang kalau dilihat di Indo juga, Project Peak tuh bener-bener hidup banget ya. Cuman memang lagi nargetin buat penghuninya aja semakin banyak sih. Kawasan ini menurut gue cocok banget sih buat tinggal. Nah, di Malaysia itu sunsetnya jam 7:30 ya cek ya? Setengah 8 lah, jam 7 lah ya. Jam 7. Karena kalau di Jakarta, kita jam 6 aja tuh udah gelap kan? Sekarang tuh masih jam hampir setengah 6 ya? Setengah 6-an. Dan masih terang banget. Karena mereka satuin jam sama Sabah Sarawak. Oh, satuin. Lu bayangin kan, kayak Jakarta, Singapura, Malaysia, Bangkok kan satu garis ya. Iya, Kok bisa Bangkok sama Jakarta jamnya sama, Malaysia beda? iya makanya. Nah, Tapi berdasarkan aturan negara supaya mereka nggak bingung kan, aturan bingung, domestik. Nah, di sisi lain dari pantai, kalian bakal melihat banyak apartemen-apartemen. Ini semua hunian yang dibangun di kompleks ini. Nggak semuanya terisi sekarang, tapi ada beberapa gedung yang tadi aku lihat di gedung sales office-nya itu udah sold out. Di salah satu dari beberapa itu udah sold out. Ini satu gedungnya, ini juga tempat tinggal tadi aku lihat di atasnya. Dan di depannya itu ada kolam berenang. Sales office utama. Jadi ada beberapa tanah kosong yang dipalang land to be developed. Tapi aku juga jarang nemu fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi di sini tuh mostly hunian-hunian apartemen. Kalau dilihat kayak dari BSD itu kan banyak fasilitas yang dibangun juga selain apartemen. Jadi mereka sejalan bangunnya. Orang-orang jalan ke Kuala Lumpur, kita jalan ke Johor Bahru dan mampir ke Forest City. Bagus. Emang anti mainstream banget ya jalan-jalannya. Explore kan namanya. Ya namanya explore. Nggak usah yang terlalu mainstream ya kita. Nih kalian lihat, ini bener-bener the breeze banget sih vibes-nya. Dia main ini sih, dia main curve, main. Masuk ke sini tuh nggak ada tiket masuk ya. Jadi kalian masuk aja nggak apa-apa. Kalau kalian di Singapura kepo, udah mampir aja ke sini. Tapi lewat Tuas ya. Lewat Tuas, lebih deket. Ya, Tuas. Cuma gini, panas. Ya panas banget. Asli ini panas banget. Karena dia di dekat pantai nggak sih? Dekat pantai, terus nggak tahu ya, kok kayak gersang gitu ya berasaannya. Iya. Anginnya benar-benar nyengat banget. Angin pantai. Terus kalau kalian ke Singapura, mirip juga sih panasnya. Ya, sama lah kurang lebih. Sama lah kurang lebih. Karena di ujung pantai tadi kita kelihatan Singapura. Oh, lewat aja ya. Iya. Siapa portnya?
Di belakang sini, deretan ini merupakan hunian apartemen semuanya. Dan bener-bener ini mega project banget. Wow, ini gede banget sih. Kita berhenti mogok ya? Kan biar bisa Oh berhenti iya, di pinggir jalan. iya bener sih Kak. Kayak mobil mogok. Nah, kita berhenti di pinggir jalan buat ngeliat satu kawasan. Ini yang kita lihat tuh sisi kirinya aja dari pintu masuk. Dan itu tadi kita pergi ke sana. Dan di sebelah kanan itu masih ada lagi guys. Jadi bukan cuma satu kecil itu doang. Satu area. Tapi di area kanannya juga masih banyak banget. Ini malah kayak pik sih. Ini jembatan pik nih, cek. Jembatan pik. Ya kan sama-sama mangrove. Sama-sama mangrove. Sama-sama ada proyeknya juga. Ya, itu Iya. Apartemen Oakwood ya, terus lurus Iya. tuh Seci itu. Ya. Seci. Soalnya waktu aku ngelihat mangrove ini ada jembatan juga, wah mirip banget sih. Kayak di pik. Sama-sama pulau reklamasi. Betul, tapi ini reklamasinya lebih gede ya? Lebih gede kayaknya lebih. Iya, gede. kayaknya lebih Soalnya, gede. Dia manjang kan. Manjang Dan ya. ini betul. satu dari berapa pulau ya kemarin tadi tuh? Satu Dia- dari 5 kayaknya. Iya, dia ada beberapa pulau gitu. Unik banget, kota ini tuh di-develop sama China. So, banyak tulisan China dan ini juga kayak di jalanan itu infrastrukturnya juga dibangun sama China. Saatnya kita pergi ke kota. Dari tadi kita dari airport, kita belum ke kota. Kita udah lihat-lihat dan kita menuju ke kota. Karena tadi kita keluar dan kita tuh mau balik lagi, tapi ternyata 17 menit. Tadi tuh sebenarnya kita mau mampir ya ke Iya, mau mampir ke apartemen sana. ini, cuma tiba-tiba dikeluarin dari pulau, U-turn-nya jauh banget. U-turn-nya jauh banget, 17 menit. Padahal kalau sampai ke kota itu cuma 30 menit. Jadi yaudah kita langsung ke kota aja. Halo, jadi aku udah sampai di hotel. Aku bakal ajak kalian room tour. Aku nginepnya di area pusat kota Johor. Dan aku tinggal di Holiday Inn Express by IHG. Persis banget di pusat kota, jadi deket ke mana-mana di sini. Gitu masuk, ini ada kamar mandi. Sebenarnya tempat nabung yang berbeda. Nggak nyatu guys. Terus di sini ada tempat cuci tangan. Ini ada berangkas, ada hair dryer, gantungan baju, dan tempat untuk taruh barang. Di sini water heater, terus ada minum, dan ini kamar kita. Hai cek. Yeay. Jadi ini twin. Thank you so much. Dan ini adalah view-nya. View kota Johor, tapi nggak kelihatan banget sih. Dan udah malam, kita mau pergi buat cobain kuliner lokal di Johor. Jadi kita bakal cobain kulineran lokal. Malam-malam di Johor ya. Tapi kita nggak ke night market, ke satu tempat makan nih Cik ya. Kayak kopi tiam gitulah. Iya, karena di Malaysia tuh banyak banget kopi tiam. Terakhir kalau kalian nonton kita yang di Malaka, itu kita makan mamak. Di mamak malam-malam. Tuh, karena kita cari kopi tiam lah, kopi tiam. Tempat nongkrong anak gaul. Kita baru sampai di kedai makan Ki Kim Huat. Jadi itu sejenis kopi tiam, banyak makanan di sana. Kuliner malam ya. Di situ juga rame banget sih. Ramli burger. Ramli terkenal ya? Oh, Kita coba ya. boleh boleh. Share aja ya. 12 dengan 12. Oh, ini babi ya?
nasi lemak. Jadi banyak jualannya, nggak cuma satu. Ini cek asam laksa cek. Cuman yang dalam juga ada. Two portion. Itu apa? Itu apa? Oh, enggak. Nggak usah. Amis. Iya. Mau chong chong nggak? Iya. Makan. Iya. Ya. Jadi ini laksa Johor terkenal. Jadi kita pesan 2, 1 ukuran sedang. Dia ada ukuran sedang sama ukuran gede ya. Gede sama sedang. Jadi aku juga tahu dari dulu kalau laksa Johor itu salah satu yang terkenal dan enak laksanya. Nah, datang juga. Shisha. Jadi kita pesan ini, satunya tuh berapa tadi? 10 ya? 10 ringgit. Iya. Berapa tuh? 38.000. Udah 4 ribu. Sekarang kali 4. Udah 4 ribu. 40.000. Mahal banget asli. Baju lu putih ya? Iya makanya. Gue Pulang-pulang ada corak. Jangan deh. Ini baju kesayangan gue beli di Cina. Gila laksa Johor enak banget. Jadi tadi pilih mie kuning sama bihun. Mie kuning lebih enak. Kalau laksa gue biasanya mie kuning sih. Iya, Tim mie kuning. Lu tuh kalau megang sumpit, bener ya? Oh iya, lu kan kidal ya? Enggak, tapi Iya. kata orang-orang mestinya Gue jepit. gini. Iya. Terus Enggak. Ini enggak. Tapi nggak tahu sih lo. Nah, coba. Ngajarin. if it works, it works. Yang penting bisa kan? Gue Cuma pernah lagi lihat orang cuma kayak rada kagok aja. Cuma kalau kata testimoni temen gue yang dari sono, nggak kelihatan. rest in peace. Oke, jadi kita sudah balik di kamar hotel karena tadi kita pesen burger kan, tapi kita makannya di hotel aja karena di sana panas banget. Dan Iya, ada lekep. aksiden dikit tadi. Oke, tadi kan kita udah cobain laksa ya. Sekarang tadi kebetulan di sebelahnya ini jual burger. Nah di Malaysia itu biasa kalau jajanan malam biasa kita suka beli Ramly burger. Ramly katanya ya, mereknya Ramly. Nah ini semua orang pasti suka karena yang pertama murah, terus biasa sausnya banjir. Ramly itu nama orang bukan? Nggak tahu ya. Kayaknya gue nggak tahu, tapi Ramly itu sebenarnya tuh merek dagingnya gitu loh, kayak apa ya, kalau di Indo tuh Oh iya kalau beef disebut patty. merek ya, merek-mereknya gitu. Cuma ya karena dia terkenal ini ya, abang-abang jual di kaki lima, di kopitiam, dan kebanyakan buka malam, jadi Jadi apa? nama makanannya langsung gitu loh. Kayak apa ya, kayak odol, Aku diracuni. Oh. kayak top of the mind kan, top top of of the mind. mind. Jadi nama dishnya langsung Ramly burger gitu. Nah ini gue pesen 2, ada ayam sama daging tuh sapi lah. Iya ada telur ya. Ada telur. Cheers. Sausnya warna merah ya. Oh ini saus sambal. Saus sambal sama mayo. Tapi betul ini enak sih. Enak sih. So guys, thank you for watching. Hari ini kita explore di Johor Bahru hari pertama. Besok kita masih ada explore Johor Bahru hari kedua. Thank you udah nonton. Tadi kita udah mampir ke ujung Malaysia di bagian bawah itu dekat Forest City. Kalau kalian mau jalan sebenarnya ke situ bagus juga karena gedung-gedungnya tuh bener-bener kayak bagus sih di tengah Johor yang banyak hutannya, tapi ada satu yang tinggi
nostalgia banget kayak gitu. Ya jadi besok acara kita mau city tour keliling kota Johor, dan mungkin kita bakal cari beberapa cafe dan restoran yang mungkin menyajikan makanan yang menarik gitu ya. Nanti kita akan share. See you on the next video. Bye bye.